masuk angin. Bu, mungkin karena dia stres. Kita kan tahu sendiri Bu, belakangan Vera lagi ngadepin masalah apa. Iya Ibu paham. Tapi kamu ingat nggak waktu Ibu masak cumi? Kamu datang, kamu pulang, kamu bilang Ibu masakannya baunya enak, bikin kamu lapar. Vera mengatakan sebaliknya. Ibu masak apa? Baunya nggak enak, busuk. Jangan emosi kayak gini dong. Ingat kamu lagi hamil, oke? Nanti dede bayi kita sedih loh kamu. Kamu gak usah ngalihin pembicaraan ya Mas. Aku nggak ada ngalihin pembicaraan. Oke, aku mau kamu tenang. Aku mau kita bicara baik-baik aja. Nggak, aku gak mau ngomongin ini baik-baik aja. Kamu udah berubah. Sekarang kamu banyak nyembunyiin sesuatu dari aku. Kamu udah gak peduli sama gimana perasaan aku, Mas. Aku pikir kamu benar-benar tulus mencintai aku, tapi ternyata bohong. Itu nggak benar sayang. Kamu pasti sensitif gara-gara lagi hamil. Jadi bawaannya curiga. Terlalu sayang sama aku. Udah ya, kamu tenang ya. Itu cuma perasaan kamu aja. Jangan peluk aku. Jawab pertanyaan aku, Mas. Apa yang lagi kamu sembunyiin? Jawab. Memangnya kamu curiga apa? Yang aku lagi sembunyiin dari kamu? Ayo cerita sama aku sekarang sayang. Jadi aku bisa ngertiin perasaan kamu apa. Aku tahu banget kalau aku ngomong sama kamu, kamu pasti akan nyangkal semuanya. Enggak sayang. Lia, tunggu dulu dong. Hei, tenang. Coba jelasin sama aku. Kenapa kamu curiga sama aku? Hah? Apa sayang? Oh, aku tahu apa ini ada hubungannya sama yang kamu nyusulin aku ke kantor. Jadi kamu pikir aku bohong, kamu takut aku selingkuh. Ya, padahal aku gak pernah bahas itu. Tapi kamu langsung tahu apa yang aku takutin. Karena emang bener kan? Enggak dong sayang. Itu semua sama sekali nggak benar. Aku tuh ngomong kayak tadi barusan itu. Cuman aku berpikir, kan zaman-zaman sekarang tuh masalahnya istri-istri lagi sering curiga sama suaminya. Ya aku pikir kamu jadi merasakan seperti itu sayang. Udah ya. Lia sayang. Please, jangan curiga sama aku ya. Itu semua nggak benar. Cuman kamu satu-satunya perempuan yang ngertiin aku. Ya istri aku ini. Kamu harus tahu. Aku tuh capek banget tau. Aku berjuang demi masa depan kamu, demi masa depan anak kita. Yang sebentar lagi lahir. Please, jangan curiga sama aku ya. Hey. Oke? Kamu janji ya? Kamu gak akan pernah mengkhianati aku. Aku janji. Tenang ya. Cuma ini satu-satunya cara buat bikin Lia tenang dan gak curiga lagi sama aku. Kalau Lia udah yakin sama aku bisa bebas ketemu sama Emma. Rosa, Ya. sorry. Aku tahu kamu lagi buru-buru. Aku mau ngingetin aja sama kamu. Pikirin lagi omongan aku yang tadi ya. Karena Mas Faris itu bener-bener pengen nebus kesalahannya sama kamu. So, kalau memang kamu masih sungkan untuk bicara sama Mas Faris, kamu bisa bicara dulu sama aku. Ya, oke aku ngerti. Kamu sebagai adik, kamu punya hak untuk membantu kakak kamu. Ya tapi aku juga berhak untuk memilih pilihan aku. Dan aku memilih untuk gak berhubungan lagi dengan dia.
Jadi kamu tolong hargai juga pilihan aku. Makasih ya buat tumpangannya. Oke. Sampai ketemu Emma. Ternyata mantannya Mas Faris itu orangnya tegas juga ya. Kalau kayak gini sih kayaknya bakalan susah deh ngeluluin hatinya Rosa. Tapi aku gak bakalan nyerah. Aku bakalan coba segala cara untuk bisa bantuin Mas Faris. Fer? Mas Faris? Ya. Mas Faris kenapa? Nggak apa-apa. Kamu yang kenapa? Ada masalah apa, Fer? Katanya kamu udah balik ke rumah supaya keluarga kamu nggak sedih. Terus sekarang masalahnya apa lagi? Ada masalah yang lain atau ada masalah apa? Iya mas, masalah ini besar banget. Sampai aku takut kalau ibu sama Kak Rosa tahu kalau aku lagi hamil anaknya Mas Irwan. Fer, kenapa? Kamu sebenarnya kenapa? Sebenarnya aku sedang Hamil, Bu. Kok ibu bisa mikir Vera hamil? Nggak mungkin ah. Kamu tahu sendiri kan, berapa hari ini Vera terus-terusan muntah. Sampai badannya lemes loh, Ros. Iya muntah-muntah tapi kan bukan berarti itu pertanda hamil, Bu. Kan dia emang lagi masuk angin. Bisa aja kan karena asam lambungnya naik sampai dia muntah-muntah. Lagian Vera kan juga bilang emang dia badannya lagi nggak enak, masuk angin. Bu, mungkin karena dia stres. Kita kan tahu sendiri, Bu, belakangan Vera lagi ngadepin masalah apa. Iya, Ibu paham. Tapi kamu ingat nggak waktu Ibu masak cumi? Kamu datang, kamu pulang, kamu bilang Ibu masakannya baunya enak, bikin kamu lapar. Vera mengatakan sebaliknya. Ibu masak apa? Baunya nggak enak, busuk. Nah, terus Ibu mesti gimana? Masalahnya bukan sekali dua kali. Jadi Ibu takut, Ibu khawatir. Gini aja, Bu, supaya kita nggak curiga-curiga kayak gini, nanti kita ketemu Vera nih. Vera pulang langsung kita tanya aja. Gak bisa gitu lah, Ros. Kamu tahu sendiri kan bagaimana adik kamu itu. Yang ada ntar dia marah loh. Ya sih, Bu, bener juga. Vera tuh nggak bisa terlalu kita push. Nanti pasti dia yang ada, dia bereaksi, dia menghindar. Takutnya dia kabur lagi dari rumah. Kan dia baru aja pulang, Bu. Makanya Ibu cerita sama kamu. Ibu juga bingung. Lagian kenapa Ibu bisa mikir kayak gini sih, Bu? Aku sama Vera kan anak Ibu. Kalau bukan Ibu yang percaya sama kita, siapa yang akan belain kita? Ya udah, Bu, kita stop pikirin tentang hal ini. Karena ini kan masih kecurigaan yang tidak beralasan. Nanti Ibu stres sendiri loh. Kamu sebenarnya sedang apa? Kayaknya aku nggak mungkin cerita sekarang sama Mas Faris. Takutnya nanti Mas Faris malah nyalahin aku. Sebenarnya aku ngerasa kayaknya ibu sama Kak Rosa nggak nerima kepulangan aku. Makasih. Gak mungkin, Fer. Gak mungkin. Mungkin itu cuma perasaan kamu aja. Enggak, Mas. Aku tuh lihat dari gelagatnya mereka. Orang mereka sampai ngecek kamar aku kok. Mas, mereka tuh pasti curiga. Dan pengen aku ngebuktiin kalau aku itu nyembunyiin sesuatu.
aku kecewa sih.